Selamat pagi, sis. Pagi, selamat pagi. Selamat pagi, sis. Selamat pagi Bu Mariana. Apa kabar kalian? Baik, Bu Mariana. Baik. Baik Ibu Mariana. Sehat. Sehat Ibu Mariana. Aduh, semangatnya. Semangatnya antusias seperti Ibu Mariana. Antusias seperti dirimu. Iya Ibu Mariana. Gimana, sis? Kabarmu? Baik. Baik. Sudah bisa apa aja dirimu nih? Sis Alo, udah bisa apa aja? Bisa bernyanyi, Ibu. Bisa apa aja? Bernyanyi. Ibu nyanyi. Nah, kalau sis Mai sudah bisa apa, sis? Bisa apa dirimu, sis? Bisa. Sekalipun jasmanimu tidak bisa melihat. Dia sering firman. Sharing firman. Sebelum ibu mengajak sharing firman, sesuai beberapa bulan yang lalu yang pernah sis Mai tanya, waktu itu tuh masih ingat nggak nih Maya, cerita dong ibu mengenai chip 66. Iya. Nah, waktu itu sis Mai ada loh minta ibu bercerita kan, tapi belum sempat ibu bercerita kelanjutannya ya, yang lebih detailnya kan, Saya belum. karena ibu buru-buru waktu itu ada kegiatan di lapangan ya. Oh iya. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan ya. Iya. Ibu bahas terlebih dahulu, nanti ada bagian-bagian yang sis Mai yang tidak pahami, nanti boleh ditanya ya sis Alo. Dengar baik-baik nih penjelasan ibu ya. Nanti kalau kada paham, nggak paham, nanti boleh bertanya dari ibu ya. Iya. Harus latihan, kalian bisa kesaksian, kalian harus latihan bisa menyampaikan firman Tuhan Iya. ya. Iya. Sekarang kita mulai pembahasan kita mengenai chip 66 ya, yang waktu itu ya. Nah, jadi gini sis, sebentar sis, sebelum kita mulai, kalau menurut sis Mai chip 66 itu apa sis, sepengetahuan dirimu? Chip 66 itu adalah pada saat menjelang akhir zaman, di Alkitab kan tertulis ada antikristus. Iya. Chip 666 akan dipasang di dahi dan di tangan kanan, di mana orang nanti bisa berjual ya, kalau memperlihatkan tanda itu kan gratis. Misalnya mau beli kue kan nggak perlu pakai uang mana. Itu aja yang sis pahami. Nah, sekarang ibu tanya ya, sekilas ini yang ibu yang sis Mai jelaskan itu, sis Mai tahu dari mana? Tadi Alkitab sama orang khotbah kan, pendeta khotbah segala saya dengar, guru-guru sekolah minggu cerita gitu kan. Saya dengar misalnya saya dengar dari radio apa TV segala. Terus selama tinggal sama ibu nih sudah pernah belum dengar ibu membahas-bahas? Pernah. Sudah pernah ya? Pernah. Tapi sekilas kan, kadang-kadang ibu penjelasan ibu tuh sekilas-sekilas, karena ibu juga kadang-kadang kan buru-buru ke lapangan, ada kegiatan di luar sana. Jadi membahasnya kadang ya nggak detail-detail gitu ya Mai. Ya, puji Tuhan, bersyukur kalau sis Mai sudah pernah mendengar sebelum-sebelumnya melalui khotbah-khotbah, melalui baca di Alkitab. Ya sis, dan selama tinggal sama ibu pun ibu juga sering sudah membahas itu ya sis. Iya. Nah, bersyukur dirimu sudah mendengar. Jangan sampai ya, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, sampai akhir zaman, sampai kiamat, sama sekali belum pernah mendengar hal-hal seperti ini. Ya sis. Iya. Ya terima kasih sis ya. Terima kasih Mana. Walaupun singkat. Nah, sekarang kita memulai pembahasannya sis ya. Jadi gini sis, sebelum kita masuk di era masa antikris itu, ya, atau yang dikatakan tribulasi, selama 7 tahun sis. Coba bayangkan sis, ya, masa antikris itu lamanya 7 tahun. Nah, selama itu mengalami situasi yang tidak nyaman, yang tidak enak, yang sangat menyakitkan. Keadaan, situasi, peristiwa, kejadian-kejadian yang mengerikan sis. Di masa-masa antikris selama 7 tahun itu sis. Jadi gini, sebelum kita memasuki masa antikris, itu umat Tuhan, orang-orang percaya,
orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, Maya. Tapi bukan hanya sekedar percaya saja. Ya, kita harus melakukan pertobatan kita selama hidup di dunia ini dengan takut dan gentar, Mai. Terus kita jaga pertobatan kita itu. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, terus kita pelihara, kita jaga. Iya, karena kalau nggak seperti itu, nggak dijaga pertobatan itu, ya kita nggak dikenal Tuhan nanti. Iya, sis. Iya. Nah, oleh sebab itu, bagi orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang sucinya Tuhan, orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, ya selalu dijaga, selalu dirawat. Iya, terus sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti, sampai akhir zaman nanti itu. Sis ya. Nah, jadi orang-orang yang sudah sempurna imannya ini, sis, itu nanti Tuhan akan luputkan dan Tuhan amankan terlebih dahulu. Melalui caranya bagaimana? Jadi orang-orang kudusnya Tuhan ini mempelai Kristus ini, sis, orang-orang yang sudah layak dan sudah berkenan di hadapan Tuhan, mereka-mereka inilah nanti diangkat oleh Tuhan. Ya, ketemu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di angkasa. Nah, Tuhan Yesus datang waktu itu dia hanya sebatas di angkasa, Mai. Jadi dia belum datang sampai ke bumi ini, belum menginjakan kakinya sampai di bumi ini. Jangan belum dikatakan kedatangan yang kedua kali, belum. Itu baru sampai di angkasa. Dia mengangkat orang-orang kudusnya Tuhan dengan sekejap mata menggunakan tubuh kemuliaan. Bertemulah dengan Tuhan di angkasa. Namun sebelum orang-orang kudus ini yang Tuhan angkat, sis, dia terlebih dahulu, sis, membangkitkan orang yang sudah mati terlebih dahulu. Sejak zamannya Adam dan Hawa, baik tokoh-tokoh Alkitab, rasul, para nabi, sampai sekarang ini, Mai. Ya, karena nanti sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, mereka itu ditampung, disimpan di tempat penantian, di tempat penampungan, penyimpanan yang namanya Hades bagi orang-orang yang tidak percaya. Bagi orang-orang yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus, yang sudah hidup benar, adalah di Firdaus. Kalau Firdaus itu tempat sorganya sementara, Mai. Saya pernah dengar sih. Iya, sebelum dia masuk ke sorga yang dikatakan nanti bumi baru, Yerusalem baru, langit baru. Nanti dia akan dipindahkan dan akan turun ke bumi baru, langit baru, yaitu yang dikatakan Yerusalem baru. Nanti di dalam Yerusalem baru itu nanti di sana banyak terdapat, ya, ada Firdaus juga yang Tuhan pulihkan. Sebagaimana sebelumnya Adam dan Hawa kan ada di Taman Eden kan, sebelum dia melakukan dosa kan, sis. Nah, nanti bumi baru, langit baru, Yerusalem baru itu yang diturunkan Tuhan dari sorga, ya, sorga yang sekarang ini diturunkan ke sana, dipindahkan ke sana. Itu nanti Tuhan akan pulihkan, sehingga di sana nanti kembali adanya Firdaus, kembali adanya Taman Eden, ada pohon kehidupan nanti di sana. Suasana surga tuh macam seperti ini, sis, macam seperti dia ada di ruang Maha Kudus, ada macam di halaman, ada macam di pelataran, tapi dia tetap di surga. Dan itu pun nanti tempat orang-orang yang sudah hidup benar pun nanti mereka di sana, mereka ada bagian-bagiannya tempatnya mereka. Nah, jadi gini, nanti ya sebelum kita masuk sampai era masa antikris ini, sampai yang pastinya nanti Tuhan akan datang, ya. Tapi datangnya dia hanya sebatas di angkasa, yang ibu sampaikan tadi di awal, untuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati sejak zaman dulu. Tuhan jemput mereka, Tuhan bangkitkan mereka. Ya, semuanya mereka ini menggunakan tubuh kemuliaan. Ya, kecuali mereka yang ada di Hades, mereka dibangkitkan tidak menggunakan tubuh kemuliaan, tetapi mereka dibangkitkan menggunakan tubuh kehinaan, menyatu dengan roh mereka yang selama ini berada di tempat penantian. Setelah tubuh dan roh mereka sudah menjadi satu, masing-masing nanti menghadap tahta putih dan kursi pengadilan atau tahta pengadilan. Bagi orang yang percaya, nanti akan Tuhan turunkan ke bumi baru dan langit baru, Yerusalem baru. Sedangkan bagi orang yang belum bertobat, orang yang hidup dalam dosa, setelah mereka disidang, dihakimi oleh Tuhan, menghadap tahta putih tadi, ketika dibuka buku kitab kehidupan, tidak terdapat nama mereka di sana, mereka
dilemparkan ke lautan api, yaitu neraka kekal. Jadi saat terjadinya pengangkatan massal itu sis, baik orang-orang yang ada di dalam gereja, mereka sedang beribadah, tiba-tiba mereka terangkat hidup-hidup oleh Tuhan ya, dengan sekejap mata. Oh, segala tas mereka ketinggalan, baju mereka ketinggalan karena mereka menggunakan baju tubuh kemuliaan. Oh gitu, benar lah. Jadi saat itu orang pada geger sis, pada gempar melihat ada terjadi peristiwa pengangkatan itu sis. Wah, hebat. Nah, saat itu orang kan bertanya-tanya saat ada terjadi pengangkatan itu, pada heran. Nah, yang heran ini sis, yang bertanya-tanya, lalu lihat situasi, kejadian seperti itu, peristiwa seperti itu orang-orang yang masih tertinggal di dunia ini, tertinggal di bumi ini, mereka hanya menyaksikan dan mereka menonton, melihat pada saat orang-orang terangkat, pada saat peristiwa itu terjadi. Iya. Akhirnya ketika mereka melihat seperti itu, mereka sadar sis, sadar tuh begini, mereka berpikir, ternyata waktu dulu pernah saya mendengar apa yang disampaikan tentang pengangkatan, tentang kebangkitan. Pernah saya mendengar yang disampaikan oleh si hamba Tuhan ini, oleh si itu. Tapi kan saat itu mereka, waktu disampaikan, waktu mereka mendengar saat itu sis, itu mereka nggak mau tahu. Sampaikan tuh cuek aja mereka, dianggap hal biasa, dianggap lewat saja waktu disampaikan saat-saat itu. Nah, ketika terjadi pengangkatan massal ini, disitulah mereka tersadar, mereka heran. Oh, Ternyata benar ya yang pernah disampaikan oleh si A si B dulu itu, oleh hamba Tuhan itu dulu. Aku pernah mendengar dan aku pernah disampaikan. Makanya sis bersyukur kalau dirimu saat ini sudah pernah diberitahu dan pernah mendengar itu sebelum-sebelumnya. Sebelum sampai waktu akhir zaman, hari kiamat nanti, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ini, sampai belum pernah mendengar hal-hal seperti ini. Ya sis. Akhirnya menjadi kaget kan? Kaget. Yang disalahkan siapa? Ketika kita nggak terselamatkan dan kita tidak terangkat. Iya, nah pada saat terjadinya gempar itu tadi, orang-orang pada terangkat sis. Lalu orang bergegas, semua pada sibuk, mereka mengambil Alkitab sis, mengambil Alkitab mereka. Lalu mereka pada membaca Alkitab. Dengar baik-baik, nanti tanya ibu ya. Terus mereka membaca Alkitab sis. Mereka saling menyampaikan firman kepada sesama mereka yang tidak terangkat saat itu, yang mereka tertinggal itu sis. Nah, jadi waktu itu mereka saling menginjil, mereka saling menyampaikan firman, saling sharing, mereka, iya kan? Makanya kenapa, Mai? Kita nggak usah menunggu nanti bergegas, nanti terlambat. Paham nggak maksud ibu ini? Makanya sekarang yang sudah diberitahu ini ya bersiap-siap. Apa yang harus kita persiapkan, walaupun kita nggak bisa sekaligus. Iya, apa yang Tuhan sampaikan, ya itu yang kita harus lakukan. Ya, kayak gitu, walaupun nggak bisa sekaligus. Kan butuh proses tuh, nggak bisa instan. Ya, sis Mai, jangan menunggu nanti bergegas. Nah sis, saat orang-orang saat itu saling menyampaikan firman, saling baca Alkitab waktu itu sis, orang-orang yang tertinggal tadi, mereka yang tidak masuk di dalam masa anugerah, masa kasih karunia, bahkan mereka yang sudah meninggal pun nanti, kalau mereka sudah percaya Tuhan Yesus, itu masih masa anugerah Tuhan, masih masa kasih karunia. Iya benar. Sampai di awal sebelum memasuki antikris loh. Sebelum memasuki antikris itu masih dikatakan kasih karunia, masih anugerah Mai untuk orang bertobat. Paham enggak maksud ibu? Paham. Nah, makanya kenapa dari sekarang terus lakukan itu. Jangan nunggu nanti bergegas, terlambat kalau sudah ketinggalan, tidak masuk dalam pengangkatan. Oh gitu toh. Iya. Setelah pengangkatan terjadi, akan ada orang percaya selama masa kesukaran. Tetapi mereka adalah orang percaya baru yang menjadi orang percaya selama masa kesukaran setelah mereka menyaksikan pengangkatan saat itu. Peristiwa pengangkatan inilah yang menyebabkan jutaan orang tersadar. Mereka menyadari bahwa Tuhan itu nyata, bahwa Yesus itu nyata, Alkitab itu nyata, dan mereka kehilangan kesempatan untuk diangkat. Dan hidup mereka melewati kesukaran, masa mereka berada di era tribulasi itu. Mereka inilah sebagai martir demi iman mereka nanti sis. Makanya kita harus percaya apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Kita harus percaya namanya adanya pengangkatan. Iya Bu Diana. Ya? Iya. Makanya pastikan kita masuk di dalam anugerah itu. Sebelum masuk
masa antikris itu. Ataupun juga begini, jangan menunggu nanti nih juga, jangan menunggu memasuki masa antikris. Sekarang ini kok tiba-tiba kita meninggal dunia, mati kita. Matilah. Tapi kita belum percaya Tuhan Yesus, kita belum bertobatlah sungguh-sungguh. Tiba-tiba plak meninggal kita. Halo, ya pasti tempatnya kita nanti di Hades, lalu dicampakkan ke dalam neraka itu. Ngeri benar. Iya, kekal semuanya. Kita orang percaya pun nanti akan mengalami kehidupan kekal, dan kita orang yang sudah meninggal pun saat sekarang ini kita nggak tahu loh waktu kita tiba-tiba kita meninggal dunia, Mai. Nggak mengenal dia muda, dia tua, dia kaya, dia miskin, tiba-tiba meninggal dunia, tapi dia belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Nggak bisa lagi kita tolong dia, sis. Jangan kita berharap begini. Tenang-tenang aja, aku nggak apa-apa, aku meninggal juga walaupun aku nggak bertobat, walaupun aku nggak percaya Tuhan, nggak masalah, aku meninggal toh nanti kalau aku sudah meninggal ada yang mendoakan aku, ada yang melakukan pekerjaan-pekerjaan perbuatan baik supaya aku terselamatkan, supaya aku terlepas dari neraka api. Nggak usah aku bayar harga sekarang, nggak usah aku mati-matian aku bertobat, toh ada orang yang mendoakan kita. Nah, jangan kita berpikir seperti itu, sis. Jangan kita bergantung seperti itu. Kita bergantung kepada orang yang mendoakan kita ketika kita sudah mati, kita sudah meninggal. Berharap ada yang doakan aku supaya aku selamat ketika aku mati. Jangan kita berharap seperti itu. Jangan kita bergantung kepada orang. Keselamatan kita itu kita yang memperjuangkan, sis. Paham gak, sis? Paham, Mbak. Kita yang memperjuangkan itu. Makanya selagi masa hidup sebelum kita meninggal dunia ini, saat itulah kesempatan kita. Jangan nanti menunggu bergegas-gegas juga. Sudah terlambat waktunya. Ya? Iya. Makanya kenapa kita tuh nggak ada yang instan. Masuk surga itu tidak ada yang gampang, tidak ada yang mudah untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu. Jalannya pun sempit untuk masuk ke surga itu. Makanya diri kita ini harus kita berjuang, kita harus bayar harga. Butuh proses, butuh waktu perjalanan yang panjang buat kita tuh mengenal sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus itu, sis. Ya. Jangan kita berharap orang lain doakan kita ketika kita sudah meninggal. Kalau begitu nanti banyak orang hidup di dunia ini berbuat kejahatan, nggak mau bertobat dia. Karena apa? Karena dia punya pengajaran, dia berpikir begini, doktrinnya dia, paradigma dia, mindset cara berpikir dia. Ongkang kaki aja aku di dunia ini santai-santai aja, aku nggak usah melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Walaupun sampai aku meninggal juga, toh ada yang doakan aku, toh ada yang memperjuangkan aku kalau aku sudah meninggal. Jangan kita punya mindset, cara berpikir seperti itu, sis. Iya. Nggak bisa terselamatkan lagi, sis. Kalau kita sudah terlanjur kita meninggal itu, nggak ada orang yang bisa doakan, berharap orang doakan supaya kita terluput dari api neraka, supaya kita masuk surga, itu nggak ada lagi. Yang kita doakan adalah keluarga yang berduka saat dia meninggal dunia, saat kedukaan. Yang didoakan memberikan kekuatan, penghiburan adalah kepada keluarga yang berduka atau kepada dia yang masih hidup, kepada orang yang masih hidup. Paham, sis? Paham. Makanya kenapa firman Tuhan itu mengajarkan tuh seperti itu, supaya orang tuh tidak bisa main-main hidup di dunia ini, tidak memikirkan semudah itu, segampang itu untuk masuk surga. Tidak semudah itu nih. Tidak seinstan itu masuk surga, lalu atau berkata, yang penting aku sudah percaya Yesus, aku pasti selamat. Semisal, betul dia percaya Yesus, dia selamat karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Pengorbanan dia, tertumpah darah dia untuk menebus dosa umat manusia, itu betul jaminan Tuhan kepada kita. Tapi itu kan bagiannya Tuhan yang dia kerjakan bagi umat manusia yang ada di dunia ini. Tapi kita ini hidup di dunia ini, kita ada yang harus kita kerjakan. Bukannya kita santai-santai ongkang kaki, mentang-mentang aku sudah diselamatkan, ya sudah selesai, cukup sampai di situ saja. Tuh, kita tetap harus melakukan pertobatan kita, menjaga, merawat, memelihara. Dengan takut dan gentar itu tadi, pertobatan tuh harus dijaga supaya nama kita itu tidak hilang dan nama kita dikenal oleh Bapa di sorga, sis. Nggak ada yang instan masuk sorga itu, nggak ada segampang semudah itu. Atau juga mentang-mentang Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, Tuhan itu nggak sekejam itu. Misalkan kita cara berpikir kita seperti itu, nggak mungkin Tuhan itu menghukum kita. Nggak mungkin Tuhan itu sejahat itu sama kita, semurka-murka itu sama kita. Karena Tuhan penuh kasih, Tuhan penyayang, maha pengasih dan penyayang. Jangan kita punya mindset seperti itu, berpikir begitu. Nanti
Kita akan masuk di era masa antikris. Di situ penghukuman Tuhan selama 7 tahun itu, sis. Ngeri lah. Masa tribulasi itu nanti 7 tahun lamanya kita menerima di situ nanti penganiayaan, penyiksaan, pemenggalan kepala, pembunuh keji, kelaparan, sakit sampar. Ngeri. Di situ bahkan nanti laut menjadi darah. Banyak orang mati, banyak orang kelaparan, kena penyakit. Tahan nggak kita berada di situasi-situasi masa-masa itu, sis? Selama 7 tahun, bayangkan. Itu bagi orang-orang yang tertinggal, yang tidak masuk dalam masa kasih karunia, masa anugerah Tuhan yang terangkat oleh Tuhan tadi itu, sis. Nah itu, jadi nggak usah nunggu waktu itu kita bergegas-gegas mau percaya Tuhan. Ya. Nah itu nanti akan terjadi pemenggalan kepala, akan terjadi nanti dipaksa untuk dipasang nanti chip 66 yang di dahi dan di lengan kita itu nanti. Karena nanti itu diambil alih masa antikris itu. Ada seorang raja untuk memimpin 7 tahun masa antikris itu. Dipimpin oleh namanya seorang raja yang dikatakan antikris. Nabi-nabi palsu, para setan, para iblis. Itu nanti semua ada di masa-masa antikris itu, sis. Pembunuh keji. Bayangkan, dipenggal kepalanya. Terjadi peperangan hebat nanti. Hanya di dalam 7 kacauan murka Tuhan itu nanti, Mai. Dari mulai sangkakala pertama ditiup. Ya, hujan es terjadi di situ nanti. Ya, laut menjadi darah. Penghukuman Tuhan bagi orang-orang yang ketinggalan itu, yang masuk di era masa antikris. Sampai dengan ya sangkakala ke-7 itu nanti ditiupkan, sis, oleh para malaikat itu nanti. Ya, bertepatan pengumuman, pemberitahuan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ditiuplah sangkakala itu nanti. Saat itulah juga nanti terjadi peperangan, sis. Ya, itu pada saat sangkakala ke-7 ditiup itu sudah di akhir masa antikris. Ya. Nah, jadi orang-orang yang ada di dalam masa 7 tahun itu tadi, sis, mereka ada yang percaya tadi kan, yang ibu bilang bergegas baca-baca Alkitab, bergegas nyampein firman, dia percaya Tuhan Yesus. Tapi mereka sudah terlambat. Mereka masuk di era itu dan mereka juga dipenggal nanti kepalanya. Kalau ketahuan mereka tidak menggunakan chip 66 di dahi dan di tangan lengan, mereka tidak menggunakan itu, mereka juga akan disiksa, dianiaya. Jadi ini bukan cerita dongeng, bukan cerita main-main. Semua apa yang ada di Alkitab itu nanti akan tergenapi oleh Tuhan. Jadi maksud firman Tuhan ini disampaikan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membawa kalian supaya semakin mendekatkan diri lagi, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan hidup sungguh-sungguh. Bukan kehidupan kekal kita ada di dunia ini. Jadi semakin kita lebih lagi kita mencari Tuhan. Selain mereka yang sudah percaya di masa-masa itu yang ketinggalan tadi, terus ada orang yang sampai sekarang pun tidak percaya juga, Mai. Masih tidak percaya juga mereka. Bahkan nanti ada yang matilah. Nah, jadi mereka yang mati di masa-masa era antikris itu nanti, sis, mereka itu nanti akan dibangkitkan yang sudah percaya Yesus. Ini kan percaya Yesus di masa antikris, yang ibu bilang baca Alkitab, bergegas dan lain sebagainya, menyampaikan firman tadi. Nah, meninggallah mereka. Nah, saat mereka meninggal itu, Mai, mereka dibangkitkan, sis. Dibangkitkan. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, masih hidup dalam kebejatan, dalam dosa mereka itu, Mai. Iya. Meninggal juga mereka. Ya. Nah, terus ada juga mereka yang masih bertahan, mereka lolos melewati masa 7 tahun masa antikris itu, Mai. Mereka itu lolos, masih bertahan, tidak juga meninggal, Mai. Sudah mereka menerima siksaan dan lain sebagainya itu. Kelompok orang ini nanti, Mai. Tapi bedanya mereka itu lolosnya mereka tidak diubahkan menggunakan tubuh kemuliaan. Beda dengan kita di masa anugerah. Kita waktu di masa anugerah terangkat, kita menggunakan tubuh kemuliaan, Mai. Mereka tetap yang kelompok ini tadi yang lolos sampai akhir zaman itu, sis. Dari era masa antikris, kelompok orang ini tadi, mereka tetap menggunakan baju seperti kita saat ini. Itu masuk mereka di 1000 tahun damai. Nah, tapi mereka masuk di 1000 tahun damai itu, orang-orang ini kan akan memiliki keturunan, akan tetap melakukan namanya kawin mawin. Kawin mawin, ya kawin mawin, berumah tangga, ya sebagaimana kita hidup sekarang, ya harusnya menjadi pertanyaannya saat mereka dilahirkan, generasi-generasi masa-masa di era antikris itu, apakah mereka percaya Tuhan Yesus?
saat itu. Iya. Jadi gini ya, sebelum mereka menghadap sidang tata putih itu nanti ada terjadi peperangan yang ibu bilang di akhir masa antikrisnya itu. Waktu sangkakala ketujuh ditiup, datang Tuhan Yesus yang kedua kalinya sis. Sekaligus Tuhan Yesus ini memimpin sebagai raja bersama para malaikatnya mengambil alih kerajaan yang dikuasai oleh antikris tadi. Diambil alih oleh Tuhan Yesus sebagai raja. Tuhan Yesus memimpin, Tuhan Yesus memerintah. Tuhan Yesus berperang melawan antikris bersama nabi-nabi palsu, bersama antek-anteknya. Yang dikatakan perang, pernah dengar nggak? Perang namanya Harmagedon. Pernah. Ya. Saya pernah nonton film ini mana? Armageddon. Iya. Di bioskop. Iya. Nah, terjadilah perang Harmagedon. Waktu sangkakala ditiup itu Tuhan Yesus datang itu bersama malaikatnya berperang melawan para nabi palsu, para antikris itu bersama antek-anteknya sis. Lalu Tuhan ikat, Tuhan tangkap, dan Tuhan kurung, Tuhan penjarakan di dalam jurang maut. Nah dulu sementara sis. Sebelum nanti dilempar, dibuang oleh Tuhan, kecampakkan, dibinasakan ke dalam lautan api belerang isinya di dalam itu, neraka itu. Ya, diikat, dikurung dulu oleh Tuhan Yesus, ditangkap dulu. Nanti Tuhan lemparlah selesai perangnya Gog dan Magog itu sis. Gog dan Magog. Nanti terakhir, di ending terakhirnya masih ada sekali perang yaitu perang Gog Magog, menangkap mereka, lalu membinasakan mereka, melempar mereka ke lautan api itu sis. Yang penuh isinya belerang tadi, yang dikatakan neraka itu. Tapi nanti dia mengalami kehidupan yang dua kalinya, yang pada saat dia dibuang ke neraka itu, ke neraka yang lautan api besarnya itu, yang isinya belerang. Kalau Hades kan tempat penampungan sementara, menunggu Tuhan Yesus datang yang kedua kali kan, untuk menyidang mereka, untuk menghakimi mereka. Kayak gitu sis. Jadi sis, setelah para nabi palsu, segala antikris itu dilempar, dibuang ke neraka yang lebih dulu oleh Tuhan, barulah Tuhan menyidang, menghakimi orang-orang yang tidak percaya tadi sis, yang selama ini mereka tampung di Hades itu sis, baik dari zaman Adam tadi itu, yang mereka orang hidup berdosa itu, lalu menghadap namanya sidang tahta putih sis. Tahta putih ya? Iya. Tujuannya nanti di situ juga Tuhan buka buku kitab kehidupan. Tidak ada ditemukan nama mereka di dalam kitab buku kehidupan sis. Lalu mereka dilemparlah ke dalam neraka itu bersama-sama dengan para antikris tadi. Gabung semua, dilempar, dibuang di sana itu sis. Paham enggak sis? Paham. Jadi nanti di situ apa yang mereka lakukan, mereka perbuat selama hidup di dunia, di bumi ini tadi, Mai. Yang benar. Dia akan menerima siksaan itu sis, sesuai dengan perbuatan dia selama hidup di dunia itu. Tapi nanti juga, ya, nanti orang-orang yang hidup benar, yang sudah bertobat, yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus sis, mereka juga disidang, menghadap kursi pengadilan, tahta pengadilannya Kristus. Maksudnya beda lagi. Cara penyidangannya Allah itu. Kalau yang kursi pengadilan tahta Kristus ini untuk menyidang, menghakimi, ya, perbuatan orang-orang yang benar, yang sudah hidup kudus, orang-orangnya kudus, orang-orang sudah percaya Tuhan Yesus, orang-orang sudah bertobat. Tapi maksudnya di sini bukan untuk melempar mereka ke neraka, tidak. Ya, mereka yang sudah diterima di sorga, mereka sudah letaknya di sorga, ya tetap di sorga mereka. Enggak Tuhan buang, enggak Tuhan usir, enggak Tuhan lempar ke neraka, karena karena surga ini kan sudah jelas tempat orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, yang sudah mendapatkan anugerah, yang sudah terselamatkan, yang sudah mendapatkan pewaris kerajaan surga itu, Nah, jadi tujuannya mereka disidang untuk menentukan upah, untuk menentukan pahala mahkota mereka nanti. Ya, mengevaluasikan selama perbuatan mereka di dunia ini terbuat dari apa dari emas, gitu loh Mai, bahan-bahan emas, atau terbuat dari baja, rumput kering, dari kayu, misalnya gitu Mai, dari emas, perak, berlian. Nah, kalau dia melakukan hal-hal yang mulia sis, yang terbuat dari emas, dari perak, misalnya gitu kan, itu dia melakukan pekerjaannya di dunia ini hal-hal yang mulia,
muliakan Tuhan. Gitu, toh. Tapi kalau dari rumput, dari kayu misalnya gitu, berarti kan itu menjadi terbakar, Mai. Perbuatan dia di dunia itu menjadi terbakar. Terus pada saat itu menjadi terbakar, apakah mereka dilempar ke neraka, diusir ke neraka, menjadi bagian neraka? Tidak. Jadi kursi tahta pengadilan Kristus ini bukan untuk menentukan dia masuk surga dan neraka, tidak, tetapi untuk menentukan dia mendapatkan mahkota atas semua perjalanan proses kehidupan dia. Dia lakukan itu di dunia ini dengan cara apa? Apa dengan hasilnya yang memang terbuat dari emas? Kalau terbuat dari emas, kalau dibakarkan tetap tidak terbakar kan, semakin murni. Iya benar, emasnya semakin murni ya. Emas kalau dibakar semakin justru semakin murni, semakin kuat, semakin bertahan kan? Bagus ya emas. Makanya itulah yang dikatakan nanti sidang kursi pengadilan ini, sis. Seberapa banyak perbuatan dia yang memuliakan Tuhan. Gitu. Nah, itu yang dinilai oleh Tuhan. Tapi kalau perbuatan dia selama di dunia, perbuatan dia tidak memuliakan Tuhan lalu terbakar, itu dia mengalami kerugian. Bukan lalu dia dilempar ke neraka, tidak, tetapi dia mengalami kerugian. Kalau dia mengalami kerugian, artinya kan tidak dihitung oleh Tuhan perbuatan dia yang sudah terbakar tadi, sis. Paham enggak? Paham. Tidak terhitung yang Tuhan hitungkan sehingga dia mendapatkan mahkota yang lebih banyak. Tadi ya pekerjaan yang mulia tadi yang terbuat dari emas perak tadi. Ya sehingga itu nanti akan menentukan dia kedudukan dia di dalam sorga itu. Apakah dia nanti berada di halaman atau di pelataran atau di ruang maha kudusnya Tuhan. Gitu. Paham, tapi tetap terselamatkan dia, sis. Tapi walaupun ibu berkata dia tetap diselamatkan, ya janganlah kita tetap tenang-tenang selama di dunia ini. Gak apa-apa lah, aku seadanya aja, aku melakukan hal-hal yang mulia di hadapan Tuhan. Toh aku tetap diselamatkan juga. Jangan juga kita berpikir gitu. Ya haruslah kita semaksimal mungkin. Paham gak? Semaksimal mungkin kita. Iya dong. Kayak gitu, sis. Nah, jadi seperti itu kisahnya, sis. Ya. Iya, kisahnya benar. Setelah sudah disidang menghadap tahta Kristus, orang kudusnya Tuhan atau mempelai Kristus nanti akan turun, yaitu pindah ke bumi baru, langit baru, yaitu Yerusalem baru yang akan menjadi sorga yang tempat tinggal kekal bagi umat tebusan, di mana Yerusalem baru akan menjadi ibu kota kerajaan Kristus dan Yesus bertahta menjadi raja di sana bagi umat tebusan yang telah menjadi warga kerajaan sorga. Setelah sudah disidang orang-orang yang berdosa tadi melalui sidang tahta putih, ya selesaikan, sis. Nah, lalulah Tuhan mencampakkan, sis, menghancurkan, menghanguskan bumi ini, sis. Setelah semua para antikris tadi, nabi palsu tadi sudah dilempar, yang lebih dahulu mereka dilempar, dibuang ke neraka, akhirnya Tuhan hanguskan, Tuhan hancurkan, sis, bumi ini, sis. Sehingga kita tidak ada di bumi. Ingat loh, sis, nggak ada kita duduk-duduk begini lagi, sis. Gitu benar. Nanti di sorga, kalau memang kita sama-sama terselamatkan, ketemu lagi di sorga. Ketemu lagi nih, kayak gini nih, kita ketemu nih berdua. Nah, kalau Maya diselamatkan, ibu diselamatkan, kita ketemu lagi di sorga, sis. Asik. Terus di sorga itu nanti kita sadar, sis, punya pikiran, perasaan, saling mengenal, sis. Oh Maya, ingat nggak Mai dulu kita di dunia, Mai begini-begini. Kita saling komunikasi, Mai. Ingat benar. Saling berjabat tangan. Maria Magdalena, oh Daniel, ini toh Maria Magdalena, ini toh Daniel. Sewaktu kita masih hidup di dunia, kita hanya sering mendengar namanya saja, belum pernah kita bertemu tatap muka. Nah, ketika kita ada di sini, di sorga, nah, barulah kita saling mengenal. Makanya jangan kita ongkang-ongkang aja lengah kita. Berharap kita nih tinggal kekal di dunia. Kita nggak kekal di dunia ini, karena dunia bumi ini, Mai, setelah di masa 1000 tahun damai itu nanti, iya, itu Tuhan hanguskan. Bumi ini lenyap, hancurkan, sis, dan berpindah ke bumi yang baru, ke langit yang baru yang dikatakan Yerusalem baru. Nanti Tuhan pulihkan Yerusalem yang baru itu, bahwa di situ nanti ada Firdaus juga, Mai. Oh iya, kamu bahwa nanti di situ ada pohon kehidupan, ada Taman Eden, sebagaimana Adam dan Hawa sebelum dia melakukan dosa itu Tuhan pulihkan semua, ada nanti di Yerusalem baru. Paham enggak? Paham.
Nah, disitulah tempat kita kekal untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, menduduki di situ. Benar, enak Bu, enak benar. Gimana kalau masuk surga enak, kalau masuk neraka gak enak Bu Mariana? Iya, jelas gak enak dan kekal selamanya. Gak bisa kita tolong, minta selamatkan. Itu jangan kita hidup di dunia, tenang-tenang, aku gak usah ngapa-ngapain, aku pasti diselamatkan kok karena aku sudah percaya Yesus. Bukan hanya sekedar percaya saja. Kita harus takut dan gentar melakukan pertobatan, menjaga, memelihara, merawat, mempertahankan pertobatan kita dengan takut Tuhan itu. Paham enggak? Lalu nanti suasana sorga itu kita nggak bisa berceritanya seperti apa suasana. Yang namanya suasana sorga itu penuh dengan damai sejahtera. Nanti di sorga itu terbuat dari bahan-bahannya yang luar biasa lah, yang tidak ada dijual di dunia ini. Bahan-bahan sorga itu, Mai. Ngerti? Nah, makanya kenapa Ibu ulang-ulang beritahu hal-hal seperti ini, sis. Yang kepada kalian. Karena gini, jangan berharap kita kekal selamanya hidup di dunia ini, tapi nggak ada sesuatu yang mulia kita kerjakan untuk Tuhan, untuk tabungan kita di sorga itu. Ya, sis. Di sorga bener lah. Iya. Ya, bagi sis main sekarang, walaupun gak bisa melihat dengan mata jasmani, tapi kalau Tuhan tahu kedalaman hatimu, sis, dirimu lakukan hal-hal yang mulia, yang dirimu bisa lakukan, lah itu dirimu pasti diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan perhitungkan, Tuhan punya nilai tersendiri. Asik. Semua kedaulatan Tuhan yang menentukan nanti. Paham gak, sis? Pahamnya. Jadi pembahasan kita, sharing kita, sis, ya sudah selesai, tapi nanti kita akan dilanjutkan dari semua apa yang Ibu bahas ini. Kita nanti baca di dalam Alkitab, sis, ya. Satu persatu kita baca dari semua apa yang Ibu bahas ini nanti. Sekarang nih sudah diberitahu, kan berarti kan harus komitmen tuh, harus berjuang, bayar harga, sis. Beda halnya kalau sama sekali belum pernah mendengar penginjilan tentang ini, belum pernah disampaikan pesan dari Tuhan ini, kan sudah sering diberitahu. Iya benar. Iya kan? Iya. Nih, kalau semisalnya tiba-tiba kita meninggal, nggak usah nunggu nanti masa antikris. Kalau tiba-tiba kita meninggal, kita juga belum hidupnya sungguh-sungguh juga kan tetap nggak diselamatkan. Gimana lah? Nggak usah kita berpikir berharap, oh ada yang doakan aku juga. Nggak bisa, Mai. Dalam firman Tuhan tuh nggak bisa lagi kita mendoakan orang yang sudah terlanjur meninggal. Ya tetap maut. Maut benar lah. Tempatnya. Iya kan? Apalagi ada dosa-dosa yang memang tidak diampuni oleh Tuhan. Terus bagaimana kita harus berjuang, harus mati-matian, harus mendoakan dia kalau dia sudah meninggal dalam kondisi dia berdosa karena dia menghujat Roh Kudus. Nah, yang dibilang antikris tuh gak usah nunggu nanti, pun sekarang aja sudah ada dibilang antikrisis, orang yang menentang perbuatan-perbuatan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, karya-karya Roh Allah ditentang, tidak diakui dan tidak menolak kebenaran, menolak firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Hanya nanti puncaknya diambil alih oleh antikris. Si nabi palsu itu yang duduk di tahta menjadi raja, menguasai bumi ini, memerintah umat manusia untuk menipu, menyesatkan, membinasakan umat manusia. Oleh sebab itu kita selalu berjaga-jaga di dalam doa, di dalam roh, dan selalu waspada. Nah, itu juga dikatakan antikris. Jadi antikris itu sudah berada dari sekarang, sis. Hanya saja nanti puncaknya itu. Kayak gitu, sis. Puncaknya ya? Iya, sekarang sudah ada, sis, terjadi itu, sis. Ngeri bener lah. Itu. Bener kata mama bener. Tuhan itu ada sakit. Misalnya kita kan puncaknya sakit itu ya, kita mati ya benar kata mama. Iya. Terus kata mama, Tuhan tidak melebihi ini benar. Tuhan mencobai atau menguji ya seorang tuh tidak melebihi kemampuannya, Bu. Tidak melebihi batas kemampuan orang itu. Iya. Kata mama saya sih sebelum mama meninggal. Apalagi sih yang mau ditanyakan? Udah benar. Sudah itu aja. Sudah paham semua.
Iya, ya tinggal ini aja, tinggal berjuang, komitmen untuk bayar harganya apa yang dirimu bisa, sis. Ya, sis Alu, ada yang perlu ditanyakan? Apa penjelasan ibu dari tadi? Ada. Sudah paham belum apa penjelasan ibu tadi? Menjelaskan apa ibu tentang apa? Ibu tadi pander banyak nih apa? Apa yang ibu pander? Tentang pembayaran boy. Tentang pembayaran apa? Tadi memperhatikan nggak yang waktu dijelasin ibu? Tentang apa? Ibu pander nih apa? Nah ibu pander tadi? Tentang pembayaran boy. Ya pembayaran apa? Pembayaran kwitansi. Pembayaran kwitansi apa? Kenapa main? Baru lucu. Pembayaran kwitansi dia bilang. Tentang apa tadi sis? Ibu pander apa? Sis. Tentang berjualan jagung nggak, Bu? Tentang apa? Tentang berjualan jagung. Tentang penjualan jagung. Ibu nggak ada bicara tentang penjualan jagung tadi tuh. Tentang penyanyian boy. Penyanyiannya kayak apa tuh? Seperti wanita boy. Sis, tentang apa tadi ibu sis? Tentang itu. Ada sih tentang surga neraka kan? Tentang mikrochip 666. Ya. Terus apalagi yang dirimu serap tadi yang ibu sampaikan? Perang Harmagedon menurut Alkitab. Ya, perang Harmagedon. Nah, terjadi perang Harmagedon tuh di saat kapan? Di saat perang Harmagedon itu di saat bintang kediaman. Di saat sangkakala ketujuh ditiup itu, di akhir masa antikrisis. Di akhir ya? Iya. Di akhir masa antikris itu kan Tuhan umumkan, Tuhan memberitahukan sis bahwa Tuhan Yesus datang kedua kalinya bersama para malaikat untuk menjadi raja di bumi ini, mengambil alih dari kekuasaan kuasa kegelapan para nabi palsu tadi. Jadi Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memegang sebagai raja. Lalu Tuhan terjadi peperangan di situ sis. Ya, Tuhan menangkap semua para setan iblis tadi sis, para nabi palsu, paham dah? Tuhan tangkap para antikris tadi, Tuhan ikat, Tuhan penjarakan, dan Tuhan hukum di jurang maut sana. Tuhan penjarakan dulu di situ, nanti Tuhan lepaskan kembali sis. Iya, nanti masih ada tuh perang berikutnya, perang apa tadi? Harmagedon. Selain Harmagedon apa? Perang terakhir tuh tadi perangnya melawan apa ya? Yang waktu Tuhan saat itu Tuhan mencampakkan semua mereka ke dalam neraka api, itu terjadi peperangan Gog dan Magog tuh. Iya, Gog dan Magog. Seperti itu sis. Iya, semua para nabi palsu dibuang ke neraka tadi sis, dicampakkan, dibinasakan itu tadi. Lalu berakhirlah Tuhan melenyapkan bumi ini. Dihanguskan Tuhan bumi ini, dihancurkan Tuhan bumi ini. Artinya kan sudah tidak ada lagi bumi ini. Iya. Lalu setelah bumi ini tidak ada, kemana orang-orang kudusnya Tuhan yang Tuhan selamatkan? Ke ini mana? Setelah menghadap kursi tahta pengadilan Kristus tuh. Ke surga mana ya? Ke surga. Iya, masuk surga yang mana tadi? Firdaus. Iya, di mana itu? Di Perjanjian Lama kan, Perjanjian Lama. Ada di Perjanjian Baru nih kalau nggak salah ya. Iya, nanti kita baca ayat-ayat firman Tuhannya ya sis yang semuanya apa yang ibu bahas nih semua ada ayat-ayat Alkitab. Jadi kali ini pembahasan kita baca ayat-ayat firman Tuhannya nanti ya. Termasuk di bumi baru, langit baru itu di mana, di Yerusalem baru itu nanti di mana ayat Alkitabnya ada. Ya sis ya. Jadi nanti sidang tahta putih, penghakiman kepada orang-orang yang berdosa, nanti ada ayat Alkitabnya. Jadi kursi sidang pengadilan Allah, ya sis, kepada orang-orang benarnya Tuhan, orang kudusnya Tuhan, nanti ada ayat Alkitabnya juga. Bagaimana suasana Yerusalem baru, itu ada ayatnya Alkitab. Semua ada di dalam Alkitab sis. Nanti kita baca satu-satu ya sis ya.
Iya. Nah, jadi nanti pada saat orang benarnya Tuhan menghadap kursi pengadilan Allah itu apa saja perbuatan dia terbuat dari dibangun berdasar apa, emas, perak, rumput kayu, itu ada ayatnya Alkitab semua sis ya. Nanti kita baca, nanti kita simak baik-baik ayat Alkitab itu sis. Nah saat Tuhan menghanguskan bumi ini ada ayat Alkitabnya semua ada sis. Paham gak sis? Paham. Jadi di dalam 7 cawan murka Allah itu dimulai dari sangkakala yang pertama, kedua, ketiga, sampai ke-6 dan ke-7 Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Itu ada ayat Alkitabnya. Apa saja dan peristiwa-peristiwa yang ada di sana sis. Itu ada semua nanti ayat Alkitabnya yang mendukung di situ. Firman Tuhan di situ sis. Apalagi sis? Tentang ini gimana? Tentang apa ya? Nanti berbicara tentang tempat penantian sementara menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali, atau menunggu akhir zaman, atau menunggu hari kiamat. Itu orang-orang berdosa di mana ditampung, di mana mereka menunggu sementara, dan orang-orang benar di mana menunggu sementara, di Firdaus dan di Hades atau Seol. Itu ada ayat-ayat Alkitabnya nanti Mai. Nanti kita akan baca ya satu persatu sis. Ya sis ya. Iya.